Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak menyebutkan ganjaran surga dan mengancam dengan azab neraka. Tujuannya adalah untuk memotivasi hambanya agar banyak beramal soleh dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Di samping itu jamaah sekalian, Allah pun telah mengabarkan sifat-sifat surga dan neraka untuk lebih meningkatkan keinginan manusia untuk bisa meraih surga dan menjauhi siksaan api neraka. Maka membayangkan seberapa besar kenikmatan surga, dan sesungguhnya surga itu lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Tentu ini akan memotivasi kuat bagi kita selaku orang-orang yang beriman untuk bisa meraihnya, dan ini adalah bahagian dari keimanan terhadap hari akhirat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, surga itu disediakan bagi orang-orang soleh, kenikmatan di dalamnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pula pernah terlintas di dalam hati. Maka bacalah jika kalian menghendaki firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian jamaah yang berbahagia, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wala yarhaqu wujuhakum kafatarun wala zillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian jamaah yang berbahagia,
Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau melihat bulan di malam Badar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini. Tidak membahayakan kalian saat melihatnya jika kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat sebelum terbit dan terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa amalan ringan yang mudah kita kerjakan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Di antaranya jamaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin muslim yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrah." Tidaklah seorang muslim mengatakan di pagi hari dan di sore hari 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, illa kanat hakkan 'alallahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang hamba muslim mengucapkan pada saat dia memasuki waktu pagi dan saat dia memasuki waktu petang, kemudian dia berkata, raditu billahi rabban, aku reda Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dinan, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, sebanyak 3 kali, melainkan merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meredainya pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, amalan ini ringan, namun kemudian bisa mengantarkan kita ke surga. Cukuplah setiap selesai salat subuh dan selesai salat asar kita membiasakan membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan sebanyak 3 kali. Selanjutnya jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah lam yamna'uhu min dukhulil jannata illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali dia mati. Oleh karena itu, setiap kita selesai melaksanakan salat 5 waktu dan setelah kita wirid sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Bapak dan Saudara sekalian, jangan kita melupakan membaca ayatul kursi setiap kita selesai salat 5 waktu. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap dia selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali dia mati. Amalan ini sederhana Bapak dan Saudara sekalian, namun jarang sekali di antara kita yang ingin memperhatikannya. Sekali lagi, cukup kita senantiasa mengamalkan membaca ayatul kursi setiap selesai salat, maka Allah Subhanahu wa taala jamin surga bagi kita. Amalan ringan selanjutnya jamaah sekalian, di dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8 dan dia dapat masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Sekali lagi jamaah sekalian, setiap hari kita minimal berwudu 5 kali tak kala ingin melakukan salat 5 waktu. Maka setiap selesai berwudu, kita membiasakan diri mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membukakan 8 pintu surga baginya dan dia dipersilahkan masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dia suka. Sekali lagi, amalan ini ringan, tapi jarang sekali ada di antara kita yang mau memperhatikannya. Selanjutnya jamaah sekalian, amalan ringan pembuka jalan menuju surga dalam sebuah hadis disebutkan,
ma min ahadin yatawadda fayusinul wudu'a thumma yaqumu fayarka'u rak'ataini yuqbilal alaihima biqalbihi wa wajhihi illa kada aujab. Bahwasanya tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya kepada kedua rakaat itu, melainkan surga wajib baginya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Bilal bin Rabah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Saya mendengarkan suara sendalmu di surga." Lalu Bilal berkata, "Saya setiap berwudu ya Rasulullah, saya kemudian salat 2 rakaat." Kemudian Nabi diam. Ini pertanda bahwasanya diamnya Nabi persetujuannya atas apa yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda sekali lagi, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia baguskan wudunya, kemudian dia berdiri salat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya dan wajahnya kepada kedua rakaat itu, melainkan surga wajib baginya. Sekali lagi jamaah sekalian, amalan ini ringan, enteng kita kerjakan, jaminannya surga. Namun kemudian sekali lagi hanya sedikit sebagai orang muslim yang mau mengamalkannya. Padahal jamaah yang berbahagia, sekali lagi ini pekerjaannya mudah kita kerjakan, namun membutuhkan istiqamah di dalam mengerjakannya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yang memudahkan kita masuk ke dalam surga adalah pergi ke masjid melakukan salat berjamaah. Dalam sebuah hadis disebutkan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan untuk menuju masjid. Mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kemudian, tak kala kita senantiasa melakukan salat jamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada kita di hari kemudian. Maka di lain hadis disebutkan, tidaklah seorang muslim bersuci dari rumahnya, kemudian dia berjalan kaki menuju masjid, maka setiap langkahnya dihitung 1 pahala, menghapuskan 1 dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya 1 derajat. Kemudian ada sahabat yang jauh sekali rumahnya dari masjid. Dia kemudian berjalan kaki menuju masjid. Lalu kemudian seorang sahabat yang bernama Ka'ab berkata, "Tidakkah engkau lebih bagus membeli seekor keledai supaya memudahkan engkau menuju ke masjid?" Apa yang dia jawab? "Saya ingin setiap langkahku dihitung sebagai 1 pahala, menghapuskan 1 dosa." Maka Nabi SAW mendengarkan perkataan sahabat itu, kemudian Nabi SAW bersabda, "Benar perkataannya." Oleh karena itu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah, terutama amalan salat, maka cukup kita menyediakan 10 menit sebelum waktu salat kita bersiap-siap. Tapi kebiasaan kita, nanti azan di masjid, baru kemudian kita mulai bergerak berwudu. Dan tak kala kita melakukan hal ini jamaah yang berbahagia, maka kita akan melepaskan berbagai macam keutamaan di dalam ajaran agama ini. Tetapi sekiranya kita mempersiapkan waktu 5 atau 10 menit sebelum kita memasuki waktu sholat, maka kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan di dalam ajaran agama ini. Di antaranya kita berwudu di rumah. Kemudian setelah kita berwudu, kita berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Sebagaimana dikatakan tadi, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga dan kita dipersilahkan masuk dari pintu surga, pintu mana saja yang kita suka. Kemudian kita salat wudu di rumah. Sebagaimana disebutkan, tidaklah seorang hamba berwudu lalu dia hadapkan wajahnya, kemudian dia salat 2 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, melainkan surga wajib baginya. Sudah 2 keutamaan kita dapatkan. Kemudian kita berjalan kaki menuju masjid. Setiap langkah kita dihitung 1 pahala,
menghapuskan satu dosa, kemudian Allah angkat derajat kita satu derajat. 3 keutamaan. Kemudian begitu kita tiba di masjid, jamaah sekalian, kita masuk ke dalam masjid, lalu kemudian kita berdoa, lalu salat sunnah 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Kita sudah melakukan keutamaan yang keempat. Setelah itu kita menanti muazin azan, lalu menjawab setiap perkataan muazin. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa sesudah azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa setelah azan dengan doa Allahumma rabb hasidh dawati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil ladzi wazilatal wal fadilata wa ba'atsu maqama mahmuda lillazi wa'atta, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kemudian. Setelah itu jamaah sekalian, kita melaksanakan salat rawatib. Kata Nabi dalam sebuah hadis, tidaklah seorang menjaga salat sunnah rawatibnya 12 rakaat setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah yang terbuat dari emas di surga. Yang mana 12 rakaat itu Bapak dan Saudara sekalian? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sudah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Maka kalau kita membiasakan melakukan salat sunnah rawatib 12 rakaat setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membangunkan rumah yang terbuat dari emas di surga. Sudah berapa keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan? Belum lagi di dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seseorang yang menjaga 40 hari 40 malam, salatnya tidak ketinggalan satu waktu pun, takbirnya bersama dengan imam, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari sifat kemunafikan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang tua kita yang sangat menjaga waktu itu. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya, dia pun segera untuk menuju masjid supaya tidak ketinggalan pada takbir yang pertama. Dan ada orang yang mampu menembus 4-5 kali dalam 1 tahun, tidak ketinggalan salat berjamaahnya dan tidak ketinggalan takbir yang pertama setiap kemudian dia mau salat. Memang berat kita melakukannya, tetapi kalau kita berniat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya kepada kita. Seorang dosen, waktu saya memberikan ceramah subuh di Masjid Ikhtiar Unhas Baraya, beliau berkata, saya agak lama baru bisa menembus 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbir bersama dengan imam. Kadang saya sudah sampai hari ke-30, kemudian gugur lagi. Sampai saya pernah mendapati hari ke-35, sudah gugur lagi. Namun suatu ketika, kata beliau, waktu itu sudah 39 hari saya menjaga salat saya bersama dengan imam. Kemudian istri saya mengajak saya untuk mengantarnya ke daerah. Maka saya pun berkata kepadanya, boleh, tapi izinkan saya begitu tiba waktu salat, saya mampir untuk menyelesaikan 40 hari 40 malam salat saya karena sisa 1 hari. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan bagiku. Lalu kemudian ternyata tempat yang dituju oleh istri saya persis di samping masjid, dan itulah pertama kalinya saya bisa menembus 40 hari 40 malam tidak ketinggalan salat berjamaah saya, takbir pertama beserta dengan imam. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, untuk meraih keutamaan-keutamaan dalam agama ini, sekali lagi cukup kita menyediakan waktu 5 atau 10 menit sebelum waktu salat, kita pun mempersiapkan diri untuk mengerjakan salat, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan berbagai keutamaan-keutamaan di dalam ajaran agama ini. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita selama kita berniat untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, banyak jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tunjukkan kepada kita supaya kita bisa mudah masuk ke dalam surga. Cuma dibutuhkan keistiqamahan di dalam diri kita
untuk melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk melakukan ketaatan dan memberikan rasa takut yang besar kepada kita di dalam melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadir hajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul azima yadhkurukum wa la dzikrullahu akbar.